Selamat pagi Prof, perkenalkan kami dari SGD A6. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Management of Neuralgia Trigeminalis. Di sini kami akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum perkenalkan, saya Kejut Lestari dengan 3 digit yang terakhir 226. Adapun latar belakang dari student project kali ini, di mana neuralgia trigeminal merupakan suatu kondisi neurologis menyakitkan yang sering digambarkan sebagai sambaran petir di wajah. Serangan nyeri jangka pendek ini dapat terjadi beberapa kali dalam sehari, sehingga melemahkan pasien. Neuralgia trigeminal ditandai dengan episode nyeri berulang, unilateral, dan singkat. Sangat nyeri seperti sengatan listrik yang muncul dan berhenti secara tiba-tiba. Ini adalah kelainan yang sangat melemahkan yang mempengaruhi fungsi dasar pada manusia, seperti berbicara, makan, minum, dan menyentuh wajah, sehingga menyebabkan kualitas hidup yang buruk. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erin Supandari dengan 3 digit NIM terakhir 175. Rumusan masalah pada student project kali ini yang pertama, apakah definisi dari neuralgia trigeminalis, kemudian apakah gejala dan juga diagnosis dari neuralgia trigeminalis, kemudian bagaimanakah manajemen obat pada neuralgia trigeminalis, kemudian bagaimanakah manajemen bedah pada neuralgia trigeminalis, kemudian yang terakhir bagaimanakah manajemen pasca operasi dari neuralgia trigeminalis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nimade Ardana Raisfari dengan 3 digit terakhir 082. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan terkait tujuan penulisan student project SGD A6, di mana terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui definisi daripada neuralgia trigeminalis, kedua untuk mengetahui gejala dan juga diagnosis daripada neuralgia trigeminalis, yang ketiga untuk mengetahui manajemen obat daripada neuralgia trigeminalis, yang keempat untuk mengetahui manajemen bedah daripada neuralgia trigeminalis, dan tujuan kelima adalah untuk mengetahui manajemen pasca operasi daripada neuralgia trigeminalis. Izin melanjutkan terkait manfaat pembahasan. Sebelum perkenalkan, saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan NIM 158. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan di atas sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan juga menambah pengetahuan tentang manajemen neuralgia trigeminalis. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen neuralgia trigeminalis. Selanjutnya, manfaat bagi institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan, referensi, pengetahuan, serta perbandingan hasil untuk penelitian yang akan datang. Baik, perkenalkan nama saya Aldin Maitro Rambi dengan 3 digit terakhir 235. Baik, di sini terkait definisi dari neuralgia trigeminalis. Neuralgia trigeminalis merupakan gangguan saraf yang sering ditandai oleh adanya nyeri pada bagian wajah yang sifatnya episodik dan terprovokasi oleh sentuhan. Pasien dengan kondisi ini dapat mengalami gangguan kualitas hidup dan pasien akan mencari pengobatan. Namun, kondisi ini seringkali dianggap berasal dari penyakit atau kondisi pada gigi pasien karena arah percabangan dari saraf trigeminalis itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nursyana Surya dengan 3 digit NIM 13. Saya izin untuk menjelaskan mengenai gejala dari neuralgia trigeminalis, yang mana ada gejala umum dan juga gejala lain sebagai penyertanya. Untuk gejala umum sendiri, biasanya pasien akan merasakan nyeri yang terjadi secara berulang lebih dari 1 kali setiap harinya, yang terjadi dalam waktu singkat atau sepersekian detik hingga 2 menit. Untuk nyeri tersebut bisa terjadi pada satu atau lebih cabang saraf trigeminal dan juga biasanya bersifat unilateral. Bisa terjadi bilateral namun jarang terjadi. Sedangkan dan juga disebabkan oleh rangsangan tidak berbahaya seperti saat makan, menyisir rambut, bercukur, berbicara, mencuci muka, menggosok gigi, dan juga angin sejuk sehingga menimbulkan rasa nyeri. Terus juga untuk nyeri digambarkan seperti menusuk, sengatan tajam, dan juga superficial. Gejala lainnya adalah dominan mengenai sisi wajah kanan dibandingkan dengan sisi kiri, dan juga adanya peningkatan ambang taktil dari suhu dan juga sentuhan pada cabang trigeminal yang terkena. Untuk gejala lain sebagai penyerta, misalnya pasien akan mengalami gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Pasien juga akan mengalami gangguan tidur, mengalami migrain dengan nyeri wajah idiopatik, mengalami hipersalivasi, rinorea, lakrimasi, disfungsi sendi dari tempora mandibular, daya bengkak dan juga kemerahan pada wajah, kelelahan, anoreksia, serta menghindari interaksi sosial di lingkungan.
Selanjutnya, diagnosis dari neuralgia trigeminalis mengikuti kriteria diagnosis berdasarkan Indonesia Health Service atau IHS dan juga International Classification of Head Itch Disorder atau ICHD-3. Ini minimal mencakup 3 serangan nyeri dengan kriteria. Yang pertama adalah paroxysma atau nyeri yang secara akut yang terjadi secara berulang, yang mana nyeri tersebut terjadi di wajah secara unilateral dalam satu atau lebih dari cabang saraf trigeminal dan tanpa adanya radiasi di luar dan juga adanya penjalanan lebih jauh. Yang kedua, ada nyeri yang berlangsung antara sepersekian detik hingga 2 menit dengan intensitas yang berat, seperti menusuk, menembak, senjata listrik, dan juga kualitas yang tajam. Dan yang ketiga, biasanya dicetuskan oleh rangsangan yang tidak berbahaya pada cabang saraf trigeminal yang terkena, bisa seperti saat menggosok gigi, saat juga makan, minum, dan bahkan angin sejuk. Baik, perkenalkan saya Keja Kalista dengan NIM akhir 127. Berikutnya merupakan manajemen obat pada neuralgia trigeminalis yang terdiri dari first line dan juga second line treatment. Untuk first line treatment, obat-obatan yang dapat dipilih adalah carbamazepine dan juga oxcarbazepine, di mana obat-obatan ini menunjukkan hasil yang baik dalam mengendalikan rasa nyeri. Dalam hal efek samping, oxcarbazepine menunjukkan hasil yang lebih baik daripada carbamazepine. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan adalah anemia plastik dan juga hiponatremia. Lalu untuk dosisnya, pada carbamazepine dapat diberikan 50 mg 2 kali sehari pada lansia dan juga 100 mg 2 kali sehari pada usia dewasa. Sedangkan oxcarbazepine dapat dimulai dengan dosis rendah 150 mg 2 kali sehari dan juga ditingkatkan hingga 300 sampai 200 mg 2 kali sehari. Lalu untuk pemberian obatnya dapat dimonitor dengan monitor sodium, tes darah lengkap, LFT dan juga HLA-B 1502 screening. Lalu untuk second line treatment itu ada phenytoin dan juga fosphenytoin, di mana obat-obatan ini digunakan untuk kasus yang berkelanjutan seperti dekompresi mikrovaskular. Dosis yang dapat diberikan adalah dimulai dari dosis kecil 50 mg dan ditingkatkan hingga 500 mg 2-3 kali sehari, di mana obat-obatan ini memiliki efek samping dalam hal masalah pada tulang, oleh sebab itu dapat diimbangi dengan konsumsi suplemen kalsium dan juga vitamin D. Lalu efek samping lain yang dapat ditimbulkan adalah mual, muntah, pusing, dan juga nistagmus. Dan obat-obatan lainnya yang dapat diberikan adalah lamotrigine, di mana mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat saluran daripada natrium. Dosis yang dapat diberikan adalah 100 hingga 400 mg 2 kali sehari, serta efek samping yang dapat ditimbulkan adalah masalah pada kepadatan mineral tulang, sakit kepala, ruam, kelelahan, dan juga ataksia. Selain itu, terdapat beberapa pilihan obat lainnya, yaitu gabapentin, pregabalin, baclofen, pimozide, dan juga valproat. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Lui Anggayani dengan 3 digit NIM terakhir 034. Selanjutnya, manajemen bedah neuralgia trigeminalis. Manajemen bedah ini biasanya dipertimbangkan ketika terapi medis tidak memberikan hasil yang memadai atau pasien tidak mentoleransi obat-obatan. Adapun opsi bedah yang sering digunakan yakni yang pertama itu ada microvascular decompression atau MVD. Ini baik dilakukan terutama pada kasus yang disebabkan oleh kompresi vaskuler, yaitu kondisi ketika pembuluh darah menekan syaraf trigeminal. Prosedur ini sering digunakan pada pasien yang mengalami nyeri trigeminal klasik. Nyeri ini dapat didefinisikan sebagai nyeri yang dirasakan sebagai serangan bersifat mendadak, intens, dan seperti ditusuk. Tujuan utama dari MVD ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan yang disebabkan oleh pembuluh darah yang menekan syaraf trigeminal. Prosedur ini dilakukan dengan anestesi umum dan melibatkan insisi kecil pada tengkorak yang disebut dengan craniotomy suboccipital, mengidentifikasi pembuluh darah yang sedang menekan saraf trigeminal, memisahkan atau memindahkan pembuluh darah yang menekan syaraf trigeminal, dan menutup kembali insisi pada tengkorak dan kulit. Yang kedua, ada radiofrekuensi risotomi. Prosedur ini minimal invasif yang digunakan untuk mengobati neuralgia trigeminalis dengan cara merusak serat saraf trigeminal yang bertanggung jawab atas sinyal nyeri. Teknik ini menggunakan energi gelombang radiofrekuensi tinggi untuk menciptakan panas yang kemudian diterapkan pada syaraf trigeminal untuk memodifikasi atau menghancurkan sebagian saraf. Ini adalah prosedur yang sering digunakan untuk pasien yang tidak dapat menjalani operasi besar. Baik, kemudian yang ketiga ada gamma knife radiosurgery, prosedur non-invasif yang digunakan untuk mengobati neuralgia trigeminalis dengan menggunakan radiasi terfokus untuk menargetkan syaraf trigeminal. Gamma knife radiosurgery ini secara khusus dirancang untuk menargetkan syaraf secara presisi dengan mengantarkan dosis radiasi tinggi ke area kecil tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Prosedur ini tidak memerlukan sayatan dan memiliki waktu pemulihan cepat. Kemudian yang keempat itu ada percutaneous balloon compression, merupakan prosedur yang dilakukan dengan melibatkan balon kecil untuk dimasukkan ke dalam syaraf trigeminal
dan mengembangkannya untuk merusak serat saraf yang menyebabkan nyeri. Prosedur ini digunakan terutama pada pasien yang tidak merespon obat atau tidak dapat menjalani operasi besar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ini adalah glycerol injection. Dalam prosedur ini, glycerol disuntikkan langsung ke dalam ganglion trigeminal untuk mengganggu fungsi saraf dan mencegah transmisi sinyal nyeri. Glycerol adalah senyawa kimia yang dapat merusak sel saraf dengan cara menghancurkan selubung mielin. Ketika glycerol disuntikkan, ia menyebabkan perubahan pada struktur saraf sehingga mengganggu transmisi sinyal nyeri ke otak. Prosedur ini sering digunakan sebagai alternatif bagi pasien yang tidak merespon obat atau tidak bisa menjalani operasi besar. Perkenalkan, nama saya Putu Mirah Wahyu Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Manajemen pasca operasi neurologis trigeminalis berfokus pada kontrol nyeri, pemantauan komplikasi, dan juga rehabilitasi saraf untuk memulihkan fungsi yang optimal. Ini mana yang pertama, pengelolaan nyeri itu menggunakan analgesik seperti NSAID ataupun opioid, jadi mana ini digunakan untuk nyeri akut. Kemudian, obat antikonvulsan itu seperti gabapentin dan juga pregabalin sering dilakukan untuk mengontrol nyeri neuropatik kronis. Kemudian, untuk mendeteksi komplikasi seperti hilangnya sensitivitas wajah, kerusakan saraf kranialis, dan juga infeksi pasca operasi, maka diperlukan pemeriksaan neurologis secara berkala dengan tujuan untuk mengevaluasi fungsi saraf trigeminal dan memastikan pemulihan berjalan dengan baik. Kemudian, dilakukan rehabilitasi pasca operasi, yang dimana ini mendapat dukungan seperti pemulihan jangka panjang. Diperlukan seperti terapi fisik ataupun okupasi jika terdapat gangguan motorik wajah akibat prosedur pembedahan. Dan yang terakhir, diperlukan ada pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli bedah saraf, neurologi, dan spesialis manajemen nyeri untuk mengoptimalisasi hasil pasca operasi yang berfokus pada dukungan komprehensif untuk meminimalkan risiko kekambuhan dan komplikasi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niketut Pradnya Paramita Karyadi dengan 3 digit NIM akhir 011. Izin untuk membacakan kesimpulan dari student project kami. Jadi neuralgia trigeminalis adalah kondisi nyeri wajah yang parah dan episodik, seringkali disebabkan oleh kompresi vaskular pada saraf trigeminal. Diagnosis yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi termasuk masalah kesehatan mental. Penanganan pertama adalah terapi farmakologis seperti karbamazepin dan oxcarbazepin. Jika tidak efektif, opsi bedah seperti dekompresi mikrovaskular atau ablasi radiofrekuensi dapat dipertimbangkan. Manajemen pasca operasi yang baik, termasuk kontrol nyeri dan rehabilitasi, sangat penting untuk pemulihan pasien. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk memastikan perawatan yang komprehensif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Permana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan membacakan mengenai saran dari student project SGD kami. Penting untuk mencari tahu lebih dalam mengenai gejala dan diagnosis dari neuralgia trigeminalis, serta mengetahui manajemen secara farmakologis maupun non-farmakologis dari penyakit ini. Pemberian obat dan prosedur bedah yang tepat dapat mengurangi gejala neuralgia trigeminalis yang dialami oleh pasien. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit neuralgia trigeminalis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari SGD A6. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih.